Alhamdulillah. Mantap. Bagian gak pantas kiai ini satu. Masa kiai ini satu. Ustaz namanya Ustaz satu. Kalau kiai dua ini. Hadis, kasihan hadis. Yang pertama putri ulama Aceh manggilnya kakak. Yang kedua manggilnya apa? Dari Yaman Bawasir Arab. Yang ketiga mudah-mudahan Ahad. Pak polisi nggak boleh. Pak polisi satu-satu supaya beda dengan kiai. Infonya dari kiai. Alhamdulillah mantap. Jadi apapun terjadi memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Ada lillah rabbil alamin, ada lillahi ma fis samawati wal ardh. Ada lagi makna lillah lahu ma fis samawati wal ardh. Ini asik kalau mengkaji makna lillah. Dalam kajian tasawuf sampai 8 hari asik duduk ngaji makna lillah sehingga diamatin. You have but nothing, la mulkiyah. Seakan-akan kau ada, sebenarnya kau tidak ada. Allah ada, sebelum kata ada itu ada. Allah tetap ada, sekalipun kata ada sudah tidak ada. Allah. InsyaAllah nanti di bulan Ramadan 30 hari tunai menjelang buka diberi kesempatan mudah-mudahan panjang umur membahas tentang al-asrar wal hikam wal fadail wal dalail al-asma'ul husna. Ditinggikan setengah jam menjelang buka. Apa makna subuhun, apa makna kudus, apa perbedaan subuh kudus, apa perbedaan alim khabir, apa perbedaan ghafur, ghafar, tawwab, taib, ghafir. Semua punya makna. Muhsin, asik sekali, luar biasa. Setiap asmanya mengagumkan. Setiap asmanya ada sifat-sifatnya yang mulia, ada afalnya yang mulia. Akhirnya Allahu Akbar. Yang ada hanya kenikmatannya. Qanaah semua dengan segala keputusannya. Harakatuhu barakatuh. Sehingga aktivitas pun hanya mengincar ridhonya dan ingin selamat di akhirat. Sehingga doa yang Rasul ajarkan menjadi mirip dalam kehidupan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Semuanya dari Allah. Mana dari kita? Semuanya gerak Allah. Akhirnya hidup ini untuk Allah. Kita dari tanah asal muasal. Oke, dari ayah ibu. Ayah ibu dari mana? Kakek nenek. Kakek nenek dari mana? Bani Adam. Adam dari mana? Kalau tahu bukti. Sekarang dari mana kita? Di atas tanah. Semua yang ada dari tanah. Semua mobil dari tanah. Semua kita produksi dari tanah. Lalu mau kemana? Ke dalamnya. Masuk ke dalam tanah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, beliau tidak tahu. Wahai sahabatku, inginkah melihat mayat yang berjalan? Mayat yamshi. Semua sahabat ingin tahu mana mayat yang berjalan. Ada. Akulah mayat yang berjalan. Daging yang menutupi tulang ini hanyalah milik cacing. Dan yang kita mandikan, yang kita rawat, ternyata hanya milik cacing. Makin gemuk kita, makin gembira cacing.
Jangan nengok-nengok, lihat sini saja. Nengok-nengok teman. Tapi juga jangan terlalu mulus, kasihan cacing. Dan itulah disunahkan kita puasa Senin Kamis supaya teratur fisik kita. Dan Rasul tidak menyukai orang beriman yang perutnya lebih besar daripada dadanya. Ustaz, hari ini abang ini paling senang setiap Selasa main futsal. Selasa tidak tanding yuk sama Ustaz Ajis. Dan alhamdulillah abang hampir selalu menang karena lawannya takut kualat. Ustaz Yusuf Mansur main, Syekh Ali Jabir main, adiknya Ustaz Syekh Ali Jabir main, Alim main, lucu aja main, Masya Allah. Yang lucu kipernya, kalau diserang sama Ustaz, tepat ke Ustaz. Alhamdulillah. Mau main berwudu dulu, sholat duha dulu, berdoa dulu, tantangan zikirnya jarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya masuk innalillahi wa inna zikirnya jalan. Enggak ada kalimat-kalimat kotor, kasar, tutup aurat sampai di sini. Coba lihat di Facebook ada tim. Kadang Chris yang tukang ahli foto. Jadi kalau di Facebook yang masukin foto Chris itu selalu tertutup aurat. Nah, nanti di tengah tadi istirahat sebentar, setengah jam dengar ceramah. Halal tidak makan dosa. Sebab spirituality dan bunuh. Karena manusia cenderung meninggal berdasarkan kebiasaannya. Mata nasi aisyum sesuai dengan kebiasaan. Nah, orang yang biasa berbunuh, insya Allah meninggal dalam keadaan berbunuh. Pak Jamil itu muazzin Kalimantan Selatan. Itu hobinya azan, 40 tahun dia mengamalkan jadi muazzin. Meninggal begitu azan terakhir subuh, la ilaha illallah, tetap dia dipanggil ya. Almarhum Haji Ahadiyah, ketua rohani PDAM Pejompongan Jakarta Pusat, meninggalnya habis pulang subuh masjid. Biasa beliau 1 hari baca Quran setengah juz, jadi 60 hari khatam. Meninggal persis saat membaca Al-Quran. Ami Ali sama Alati istri beliau meninggalnya indah hari Senin karena dua-duanya suka puasa Senin Kamis. Almarhum Abah kandung Arifin, Allah yarham, Abah meninggal jam 2 malam di usia 72 tahun karena kebiasaan Abah sholat malam jam 2. Tetangga hari ini meninggalnya di Empang karena kebiasaannya mancing. Bukan nggak boleh, cuma kalau waktu ini kadang-kadang lucu ya orang mancingnya di Empang, yang ikannya dimasukin kasih makan, dia mancing, itu lucu. Cari hobi-hobi yang baik yang mendekatkan diri pada Allah. Dunia sebentar kok, don't kill your time. Wa idza maru bila bimaru kirama. Orang-orang beriman itu bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah, semua ia tinggalkan demi keridhaan Allah dan demi keselamatan di akhirat. Makanya orang beriman tidak ada waktu yang sia-sia bagi diri dia. 24 jam hidup dalam ihya sunnah. Dan itu bukan dari zikir. Zikir itu energi yang membangkitkan selera 5 tugas hidup: ibadah, amal, akhlak, dakwah, dan muhasabah diri. Hari ini ulang: ibadah, amal, akhlak, dakwah, dan muhasabah diri. Hamba Allah yang kuat zikirnya, kuat ibadahnya. Senang tahajud, senang sholat duha, senang berjamaah di masjid, senang jaga wudu. Kuat sekali zikirnya, makin nikmat ibadah.
Kemudian semangat amalnya, kerja, sosial pun luar biasa semangatnya. Karena dia tahu waktu dunia terlalu sebentar, akan hidup panjang di akhir hari tanpa akhir. Sehingga tidak mau dia sia-sia dalam hidup ini yang dia cari nilai amal, kemudian bekal untuk di akhirat. Akhlaknya jadi bagus, ikhlas, sabar, syukur, wara. Wara itu berhati hukum dengan hukum Allah. Makanya hamba Allah yang berzikir tidak mungkin merokok. Alhamdulillah, anak-anak Hima Aswaja tidak ada yang merokok. Masa merokok kan berselawat, berzikir, nggak ketemu. Subhanallah. Nggak ketemu. Nggak ada yang merokok kan di sini. Jelas tujuan hidup kita dari bangun tidur sampai tidur dicontoh oleh Rasulullah. Makanya orang beriman nyaman hidupnya, terarah. Orang maksiat itu tidak paham tujuan hidup. Indah ya, cari dunia untuk akhirat. Makin kaya dia, makin dermawan, makin tinggi jabatan, makin amanah, makin alim, makin takut pada Allah, makin populer, makin jadi teladan. Nggak ada jadi fitnah bagi dia, apalagi istiqras. Semua karunia yang Allah berikan buat diri dia membuat dia semakin mendekat pada Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj disebut barokna. Jadi jangankan dia, sekitar dia, apa siapa yang menyertainya Allah berkahi. Apa usahanya, apa kerjanya, apa dakwahnya, diberkahi. Siapa? Orang tuanya, anaknya, istrinya. Diberkahi oleh Allah. Jadi nyaman, barokna haulahu. Karena hidupnya subhanallah, hidupnya lailan, salat malam, hidupnya minal masjid ke masjid. Malam dia tahajud, subuh dia ke masjid, selesai tahajud dia istighfar. Memang kurang tidur orang beriman itu. Kamu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang beriman itu di waktu malam sedikit sekali tidurnya karena banyaknya bermunajat pada Allah. Makanya sunnahnya setelah sholat malam istighfar minimal 70 kali. Rasulullah SAW bersabda, wallahi demi Allah tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar sab'ina marrah. Dalam riwayat lain bi'akhwarah. Itu Rasul yang mulia. Coba, semakin dekat pada Allah makin kuat istighfar. Anehnya orang yang banyak maksiat, yang mestinya mereka istighfar, malah tidak istighfar. Alamatu hubbillah, tanda seorang hamba dicintai Allah, dia senang minta ampun pada Allah. Malah dalam surah Hud ayat 52, coba ikhwah buka. Itu ada kalimat yang asik di situ. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Yang disunahkan istighfar, maaf membelakangkan. Pak polisi, Pak Burhan. Duduk tadarruk namanya. Dulu di pesantren dia begini, habis sholat malam setengah jam istighfar. Ada yang la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang panjang. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta qayyumus samawati wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wa man fihinna. Walakal hamdu anta al-haq wa wa'duka wa qawluka wa liqa'uka wal jannatu haq wal naru haq was sa'atu haq, dan seterusnya panjang itu. Duduk begini, lihat ini kalau orang Jepang
Korea karate bentuknya begini. Lihat, saraf kita ditekan oleh tumit, 2 tumit. Ini oksigen, darah naik ke atas, tegak tubuh. Kemudian lihat, tutup terbuka, hormon mengalir. Makanya dalam surah ayat 52 dengan duduk tadarus ini istighfar, Allah beri kekuatan, kuat imannya, kuat ilmunya, cerdas, kuat fisiknya. Makanya orang yang kuat zikir tengah malam, kuat fisiknya, jarang istrinya satu. Pengen berbanyak aja sih. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi nggak ada sia-sia. Habis istighfar baca Quran. Nah, makanya baca Quran itu setelah istighfar, jadi hati kita bersih. Setelah hati bersih, baca Quran, nempel. Hati yang bersih dirasa tajam, hati yang bersih doa mustajab, hati yang bersih mengakses nur hidayah Allah, hati yang bersih tenang, damai, bahagia, hati yang bersih pikiran jernih, hati yang bersih Nabi al-hikam bilisani min ajli sahwati qalbi, keluarlah kalimat-kalimat hikmah dari lisannya karena benih bersih hatinya. Hati yang bersih tumbuh kembang akhlak yang mulia. Hati yang bersih sholatnya akan khusyuk. Hati yang bersih sumber kesuksesan dunia akhirat. Qad aflaha man zakkaha. Ada 2 ayat. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih. Banyak zikir membersihkan hati. Inna fi kulli syai'in saqalah ay istiqalah. Wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya. Sikat hati yang kotor, zikrullah. Maka hamba Allah yang banyak zikir, yang berangkat dari iman dan ilmunya, dia sikat hatinya. Karena itu ikhwafillah, adik-adikku, perkuatlah zikir. Berikan waktu khusus diri kita dengan Allah. Itu saja orang beriman, minimal 2 jam ya dalam waktu malam. Bangun setengah 2, mandi.